Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wan naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat-tempat kebaikan, dalam keadaan berzikir kepada Allah, dalam keadaan menyanjung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan berkat kita berkumpul di tempat ini, mudah-mudahan kainanya di akhirat kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak aku ciptakan jin dan manusia terkecuali hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan kita hidup di dunia ini adalah menghamba, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ada saatnya nanti datang masa al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kata Allah Subhanahu wa taala, nanti tentunya setelah kematian, di akhirat, di hari kiamat, akan Allah Subhanahu wa taala tutup mulut kita. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dan tangan kaki kita akan bersaksi apa yang telah kita kerjakan nantinya di akhirat, apa yang telah kita kerjakan di dunia. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tangan dan kaki kita akan bersaksi apa yang telah kita kerjakan di dunia. Oleh karenanya itu bahkan nanti kita di akhirat akan protes. Kenapa jadi tangan dan kaki kita bersaksi bahwasanya tangan kita pernah berbuat dosa, kaki kita pernah berbuat maksiat. Mereka akan bersaksi nantinya di hari kiamat, sehingga dikatakan waqalu lijuludihim lima syahidtum alaina. Kenapa? Kata orang yang pemilik tubuh atau pemilik jasad tersebut, kenapa jadi ikan bersaksi atas apa yang engkau lakukan? Galu antaqanallahu alladzi antaqa kullah syai'. Kata tangan dan kaki tersebut yang maulah kami berbicara, yang menggerakkan kami sehingga kami bersaksi nanti di hari kiamat, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Antaqa kulli syai', yang mana Allah Subhanahu wa taala yang bisa maulah sesuatu berbicara. Mudah-mudahan kita selamat sahabatatan. Nah, itu disebutkan bahwasanya tanda Allah Subhanahu wa taala cinta kepada seorang hamba, atau cara mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala itu 4 perkara. Yang pertama, senang berbuat kebaikan. Cara kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, yang pertama senang berbuat kebaikan. Ketujuh hadir majelis, ketujuh membaca salawat, ketujuh bersedekah, ketujuh menolongi orang yang sedang kesakitan atau kesusahan, ketujuh membaca Al-Qur'an, ketujuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Amunnya orang ketujuh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, cara kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala adalah senang dengan orang yang berbuat kebaikan. Mun ada orang berbuat kebaikan himung, malah mensupport, malah mendukung. Ya, ini korban banjir banyak. Kada kawat terjun ke lapangan saumpamanya menolongi, bakirim nah aku 1000 saumpamanya ya kalau lah. Nya kada dapang sini 1000 bersedekah, yang 100.000 banyak di sini. Yang 1 juta banyak yang menolongin, nah bakirim 1 juta donasi kasan korban banjir. Nah, inya senang dengan orang yang berbuat kebaikan. Yang pertama suka berbuat baik, yang kedua senang atau suka dengan orang yang berbuat baik, kemudian pulang yang ketiga ketika dia beribadah kepada Allah, inya hatinya senang, himung. Nah kayak kita nih ya Allah hadir di majelis ilmu, hadir himung. Kenapa? Berapa banyak orang-orang di luar sana kada Allah Subhanahu wa taala takdirkan duduk di tempat ini. Makanya ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aradallahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada seorang hamba untuk mendapatkan keberuntungan, untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala giring hamba tersebut di tempat-tempat kebaikan. Giring hamba-hamba tersebut untuk hadir di majelis-majelis ilmu. Senang ketika mengerjakan kebaikan, ketika bersedekah senang, alhamdulillah kawa bersedekah. Ketika hadir majelis senang, alhamdulillah kawa hadir majelis. Ketika membaca Al-Quran senang, alhamdulillah kawa membaca Al-Quran. Ketika mengerjakan kebaikan inya senang. Ketika beribadah kepada Allah senang, orang tersebut mendapatkan cintanya Allah. Kemudian yang keempat, cara kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala adalah ada rasa penyesalan ketika kita kada kawa beribadah. Ada merasa menyesal atau kada nyaman hati, bahasa Banjarnya itu. Kada nyaman amunnya kada sehari kada baca Al-Quran, asa kurang hidup tuh. Asa kada nyaman. Amun sehari kada baca salawat, asar gelisah. Amun sehari kada bersedekah, asa kada nyaman. Amun sehari kada berduha, kada ingat berduha, asa kada nyaman. Kada ingat sembahyang tahajud melandau, asa kada nyaman. Orang tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sukses itu bukanlah orang yang mempunyai harta yang banyak. Orang yang sukses bukanlah orang yang mempunyai tetel yang panjang. Orang yang sukses bukanlah orang yang mempunyai jabatan yang tinggi. Orang yang sukses bukanlah orang yang mempunyai rumah yang besar, bukan. Siapa orang yang sukses? Ujar Allah Subhanahu wa taala, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Orang yang sukses sebenarnya, ujar Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada api neraka dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Itu adalah orang yang sukses. Mudahan kita masuk surga seberataan. Amun hendak masuk surga, dapatkan cintanya Allah. Kayak apa caranya mendapatkan cintanya Allah? Senang berbuat kebaikan. Senang berbuat kebaikan. Yang kedua, suka senang kepada orang yang berbuat baik. Ada orang berbuat kebaikan, ketujuhnya mendukung, mensupport. Yang ketiga, ketika inya mengerjakan ibadah, inya inya senang. Ya kah? Ketujuh berbuat kebaikan. Yang pertama ketujuh berbuat kebaikan. Yang kedua mensupport atau mendukung orang yang berbuat kebaikan. Yang ketiga adalah ketika melakukan ibadah hatinya merasa senang, suka, himung. Yang keempat adalah ada rasa penyesalan, ada rasa kada nyaman ketika inya kada beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk daripada hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita dengarkan nasihat daripada Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Agil. Fa'alah yatafaddal. Udah cukup Bu ya?